Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, untuk materi pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang KD 3.9, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari apa saja sih unsur-unsur pembangun cerpen itu. Apa itu cerpen? Lalu apa saja unsur-unsur pembangunnya? Kemudian kita juga akan mempelajari tentang struktur cerpen dan kaidah bahasa cerpen itu sendiri. Nah, lalu tujuan dari pembelajaran cerpen ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan secara lengkap pengertian cerpen setelah membaca contoh cerpen. Yang kedua, mampu menjelaskan secara lengkap unsur intrinsik cerpen yang dibaca. Yang ketiga, mampu menjelaskan secara lengkap unsur ekstrinsik cerpen yang dibaca. Yang keempat, mampu menjelaskan secara lengkap struktur cerpen yang dibaca. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan secara lengkap kebahasaan dari cerpen yang dibaca. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan saja. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah mengapa cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Berikutnya adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Apa saja unsur-unsur pembangun cerpen? Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah satu, tema. Tema yaitu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek, atau bisa kita sebut tema adalah inti dari cerita tersebut. Yang kedua, ada alur atau plot, urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur akan dimulai dari perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga ada setting. Setting sendiri terbagi menjadi 3, yaitu setting latar atau tempat. Tempat di mana terjadinya cerita tersebut. Yang kedua ada setting waktu, kapan terjadinya cerita tersebut. Dan yang terakhir ada setting suasana. Setting suasana adalah bagaimana keadaan ketika cerita tersebut terjadi. Yang keempat ada tokoh. Tokoh yaitu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung atau figuran. Nah, selanjutnya ada watak atau penokohan. Watak atau penokohan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada protagonis atau pemeran yang memiliki watak baik. Yang kedua ada antagonis atau pemeran yang memiliki watak jahat, dan tritagonis yang memiliki watak netral antara baik dan jahat.
Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama bisa berupa pelaku utama, aku yang merupakan tokoh utama, atau pelaku sampingan, aku yang menceritakan tentang orang lain. Untuk sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang dengan menggunakan orang ketiga. Nah, orang ketiga ini bisa menjadi orang ketiga serba tahu. Dia yang menjadi tokoh utama, atau orang ketiga sebagai pengamat. Dia yang menceritakan kisah orang lain. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik itu tersirat maupun tersurat. Jadi amanat itu adalah pesan yang bisa kita ambil atau pesan yang pengarang sampaikan kepada pembaca cerpen tersebut. Nah, ini untuk unsur pembangun yang kedua, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang dari pengarang, baik itu berupa riwayat hidup atau biografi, pengalaman, dan juga gaya kepenulisan yang digunakan oleh pengarang. Untuk materi yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Karakteristik dari sebuah cerpen dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen kurang lebih seperti berikut ini. Yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan di dalam cerpen. Contohnya, sosoknya tinggi atau perawakannya yang gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh-tokoh yang lain. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga, kaidah kebahasaan cerpen dapat menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung. Jadi, ketika membuat cerpen, di dalam cerpen tersebut ada yang menggunakan kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Contohnya, pucuk langit, memanggang bes, dan lain sebagainya. Lalu ada bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Kemudian, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Nah, yang terakhir adalah struktur daripada cerpen itu sendiri. Struktur dari cerpen sendiri terdiri atas yang pertama yaitu abstrak. Yang kedua ada orientasi. Kemudian ada komplikasi, ada evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang Ibu bahas pada hari ini. Setelah ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan. Tugasnya adalah mencari
satu contoh cerita. Dari cerita tersebut, kalian cari atau kalian analisis. Yang pertama, unsur intrinsiknya, yaitu temanya apa, latarnya bagaimana, alurnya bagaimana, amanat apa yang bisa diambil. Kemudian, kalian analisis juga unsur ekstrinsiknya. Seperti mengapa pengarang membuat cerpen ini, atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut, dan kaidah-kaidah penggunaan bahasa, juga struktur dari cerpen. Mana yang bagian abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, maupun koda. Tugasnya bisa kalian kerjakan dengan teman sebangku, lalu dikumpulkan minggu depan, kita akan bahas bersama. Sepertinya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian pahami dan akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.